apakah sudah berbeda layarnya? Sudah ganti? Sudah terlihat Kang? Oke. Suaranya jelas gak nih? Jelas Kang. Jelas Kang. Oke. Sebelumnya saya mau minta maaf ya untuk soal UAS tahun kemarin, tahun 2020 itu nggak ada untuk soal UAS semester genap dan UTS-nya juga sama. Jadi saya di sini tuh ngambil soalnya tuh mirip kayak yang UAS di tahun 2019, tapi ada mungkin dari angka-angkanya mungkin ini ada yang berbeda, dan juga ada tambahan satu soal juga yang untuk medan magnet ini. Sebelumnya saya minta maaf ya. Oke, kita mulai aja dari soal nomor 1. Soal nomor 1 itu kawat peki panjangnya itu 50 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnetik serba sama nilainya itu 0,02 Tesla seperti pada gambar berikut. Nah, ini tuh soal untuk medan magnetik ya. Jadi yang pertama yang ditanya itu tentukan A. Besar gejala induksi, B. Kuat arus yang mengalir pada kawat peki, dan C. Arah kuat arus pada kawat peki. Nah, untuk pertama-tama sebelumnya itu kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja. Yang pertama ada panjang kawat peki, yaitu sebesar 50 cm. Tapi ini harus diubah dulu ke meter dulu, jadi 50 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu yang kedua ada nilai dari medan magnetnya itu, B-nya itu 0,02 Tesla. Lalu di sini ada resistor, nilainya itu 0,02 ohm. Dan juga tadi geraknya itu, kecepatannya itu 2 meter per second. Yang pertama jawabnya itu yang A, mencari besar gejala induksi. Untuk rumusnya itu, gejala induksi sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta. Nah, ini tinggal dimasukin aja sesuai dengan yang sudah diketahui di sini. Nah, untuk sudutnya itu, karena di sini dituliskan tegak lurus, jadi B tegak lurus terhadap arus. B ini tegak lurus terhadap arus, jadi sudutnya itu 90 derajat. Tetanya itu 90 derajat. Jadi tinggal dimasukin aja tadi, B-nya itu sama dengan 0,02, L-nya sama dengan yang sudah diubah ke meter, 50 kali 10 min 2, V-nya itu 2 meter per second. Lalu sin tetanya itu 90 derajat, jadi sin 90 derajat. Nah, ini tinggal kalian pakai kalkulator atau tinggal kalian hitung aja hasilnya itu, gejala itu 0,02 volt. Lalu yang kedua ada kuat arus yang mengalir pada kawat peki, I sama dengan gejala induksi dibagi hambatan, atau V bagi R kan untuk mencari arus ya, jadi V-nya itu diganti dengan gejala induksi, jadi gejala induksi dibagi hambatan, I sama dengan 0,02 volt dibagi 0,02 ampere, maaf 0,2 ohm, jadi hasilnya itu 1 ampere. Nah, lalu Santar, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak untuk yang A dan B? Ada yang mau ditanyakan? Atau terlalu Belum cepat? ada, Kang. Oke, kalau terlalu cepat ngomongnya kasih tahu aja ya. Yang ketiga, yang C, arah kuat arus. Nah, kalau di sini tuh arah kuat arusnya tuh nggak diketahui ya. Seperti di sini, arah kuat arusnya tuh nggak diketahui. Yang diketahuinya hanya ada V dan dari arah medan magnetnya itu sendiri. Nah, di sini tuh arah medan magnetnya itu titik, berupa titik. Nah, untuk titik ini tuh arah medan magnetnya tuh keluar bidang. Nah, lalu di sini ada V. V itu, arah V itu akan kebalikannya dengan arah F atau arah gaya Lorentz. Nah, untuk menentukan arah arus ini tuh memakai kaidah tangan kanan dari gaya Lorentz. Nah, untuk kaidah tangan kanannya udah pada tahu nggak nih? Atau mau lihat dulu contohnya? Nah, yang kayak gini, ini terlihat tidak? Ke gambar ini terlihat? Terlihat Kang. Nah, ini udah pada tahu belum cara pengaplikasiannya?
Yang kaidah tangan ini bebas, mau yang pakai yang ini atau pakai yang ini. Gimana? Atau mau saya simulasikan atau bebas ini? Bisa tolong simulasikan. Simulasikan aja lagi, Kang. Lupa lagi itu. Oke, siap. Bentar ya, nyalain dulu kameranya. Oke, udah muncul ya? Nah, ini kan arahnya itu masuk ya. Maaf, pakai yang sebelah ini ya, tangannya ini. Jadi arahnya itu arah jari telunjuk ini ya untuk menentukan arah B, ibu jari arah arus, sedangkan jari tengah ini tuh arah F. Kita lanjut. Nah, di sini kan ini arahnya tuh keluar bidang, maka si B-nya ini tuh diarahkannya tuh ke arah kalau arah ke sini tuh ke arah sini masuk, sedangkan kalau keluar tuh arah sebaliknya, berarti ke sini. Nah, gimana? Jadi arahnya tuh masuknya ke sini dan keluar ke sini. Ngerti ya? Atau mau ditanyain dulu? Gimana nih? Lanjut. Lanjut ya. Jadi arahnya itu kan ke arah keluar bidang, berarti titik itu arahnya ke arah sini, ke arah kita sendiri. Lalu kalau untuk arah F-nya itu, kan arah F itu tadi jadi tengah ya. Arah F-nya itu kalau di soal ini arahnya harus ke kiri. Sedangkan ini arahnya itu ke kanan, ke arah sini. Maka harus kita ubah ke arah kiri. Jadi ke sini. Jadi membuat si arah arusnya itu dari atas ke bawah. Jadi arah arus untuk soal yang ini tuh arahnya itu dari P ke Q. Gimana? Ngerti nggak? Atau masih kurang? Gimana nih? Untuk menentukan arahnya masih kurang atau gimana? Atau udah ngerti atau belum? Gimana nih? Kalau belum lanjut, kalau belum mau ditanyain langsung aja tanyain. Kalau udah ngerti lanjut. Lanjut dulu aja kan. Lanjut dulu. Ini serius ngerti gak nih? Soalnya takutnya nanti ada nih soal di UAS kemungkinan. Gimana? Paham nggak untuk yang menentukan arahnya? Jadi tinggal mengikuti aja. Lanjut dulu ya. Lanjutnya nih. Fajar gimana Fajar? Lanjut, Boleh Kang. dijelasin lagi, Kang? Enggak, Kang. Oke. Sebentar. Soalnya sinyalnya jelek, Kang, tadi. Oke. Jadi kan tadi ya arahnya itu arah B-nya itu masuk. B-nya itu arah B-nya itu keluar, berarti ke arahnya itu ke arah kita. Lalu arah F-nya itu ke arah ke kiri. Jadi sesuai dengan yang di soalnya ke arahnya itu. Jadi membuat si arah arusnya itu dari atas ke bawah. Nah, sedangkan kalau misalnya nanti ada arahnya itu dari bidangnya itu si medan magnet B-nya itu arahnya itu masuk, terus minta ke arah kiri, berarti arah arusnya itu dari bawah ke atas. Sedangkan yang untuk soal sekarang itu B-nya itu keluar ke arah kita sendiri, lalu F-nya itu ke arah kiri. Membuat si arah arusnya itu dari atas ke bawah mengalirnya itu. Gimana? Paham? Ya, Kang, paham, Kang. Makasih, Kang. Oke, lanjut ya. Nah, untuk menentukan arah F-nya kan di sini F-nya ini nggak diketahui ya. F-nya itu bakal arah sebaliknya dari arah V. Di sini udah ditulis arah F itu akan berlawanan dengan arah V. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini soalnya itu kawat berarus listrik 2 ampere melintasi medan magnet homogen 0,05 Tesla. Jika panjang kawatnya itu 30 cm, besar dan arah
tentukanlah besar dan arah gaya magnetik yang dialami oleh kawat. Gaya magnetik itu adalah gaya Lorentz ya. Nah, yang pertama tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya itu I sama dengan 2 ampere, lalu B-nya itu 0,05 Tesla, lalu panjang kawatnya itu 30 cm atau 30 kali 10⁻². Lalu yang ditanyakan itu tadi besar dari gaya Lorentz dan arah dari F-nya itu berapa. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya itu F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. B-nya itu tinggal dimasukin aja 0,05 Tesla dikali arus 2 ampere dikali L 30 kali 10⁻², dikali sin tetanya sin 90 derajat. Nah, untuk di sini tuh kan si medan magnetnya tuh nggak diketahui ya apakah tegak lurus atau gimana, tapi kita masukin aja, kita asumsikan aja tegak lurus B terhadap arusnya itu. Jadi 90 derajat. Lalu sudah dimasukkan hasilnya itu 0,03 Newton dan arahnya itu ke kiri. Nah, ini menentuinya juga sama ya kayak tadi, kayak tangan kanan. Saya simulasikan lagi aja supaya lebih paham. Nah, kalau ini tuh kan si medan magnetnya itu ke arahnya itu kan X nih, arahnya itu masuk ya, sedangkan tadi itu titik itu keluar. Berarti arahnya itu ke arahnya itu ke kertas atau ke soalnya. Lalu B-nya itu ke arah kertas ke soalnya. Lalu di sini diketahui arusnya itu dari bawah ke atas. Berarti F ini itu ke arahnya itu ke kiri. Jadi tadi B masuk, terus arusnya itu dari bawah ke atas. Maka F-nya itu akan mengikuti dari ke arah kiri. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kang, izin bertanya, Kang. Ya, gimana? Kalau misalkannya di rumus itu selalu sin apa gimana, Kang, yang itu? Kalau untuk di rumusnya sih, saya baca-baca itu rumusnya udah pasti sin sih. Nggak jadi cos, menjadi tan itu. Bisa baca saya gitu ya, yang sesuai. Ya, Kang, baik, Kang. Oke. Jadi mungkin kalau menurut saya kalau fisika sih tinggal kalian tulis aja rumus-rumusnya gitu. Lagi online sekarang. Jadi gampang lah kalau buka buku gitu. Seharusnya itu. Kalau soal-soalnya sama ya. Kita lanjut lagi dulu aja ya. Kalau ada yang mau tanya ini nggak? Untuk nomor 2 dan nomor 1. Izin bertanya, Kang. Ya, gimana? Kalau itu 90 derajat itu udah patokannya atau gimana, Kang? Nah, karena tadi ya di nomor 2 ini tuh di soal ini tuh nggak diketahui apakah si medan magnetnya itu B-nya itu tegak lurus terhadap I atau enggak. Kalau misalnya kan tadi nomor 1 ya, ininya tuh arahnya tuh tegak lurus, digerakkan tegak lurus si B-nya ini, si kawat B-nya, medan magnet ini terhadap I-nya tuh. Sedangkan kalau nomor 2, kan kayak tadi, karena ini tegak lurus, jadi nilai si sudutnya itu 90 derajat. Nah, kalau yang nomor 2 ini tuh, karena di sini nggak diketahui si B-nya itu tegak lurus atau enggak, jadi saya asumsikan saja, jadi arahnya itu tegak lurus B terhadap I-nya itu. Gimana? Jadi tinggal ikutin aja sih soalnya, ntar mungkin dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, diasumsiin aja sih 90 derajat. Seharusnya itu gitu. Ya, Kang. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Lanjut dulu atau gimana nih? Saya lanjut, Kang. Lanjut. Yang lain? Lanjut, Kang. Lanjut, Kang. Oke. Nomor 3. Ini rangkaian RLC. Soalnya itu rangkaian RLC disusun seri seperti pada gambar ini. Diketahui tegangannya itu sebesar 220 sin 1000 T.
Lalu R-nya itu sebesar 300 ohm, C-nya sebesar 2 mikrofarad, dan L-nya itu sebesar 0,9 Henry. Nah, yang pertama tentukannya itu impedansi total rangkaian, yang kedua arus total maksimum yang mengalir, yang ketiga tegangan maksimum pada masing-masing komponen R, L, dan C atau C, dan keempat itu sifat rangkaian, dan E-nya itu gambar gelombang V, T, dan IT. Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahuinya apa aja. V sama dengan 220 sin 1000 T. Nah, kalau di persamaannya itu, V itu sama dengan Vm dikali sin dikali omega T. Nah, maka si Vm itu atau V maksimumnya itu sama dengan 220 volt, dan W-nya ini sebenarnya 1000. Atau 1000, atau W itu sama dengan 1000 radian per second. Lalu R-nya itu 300 ohm, C-nya 2 mikrofarad, dan L-nya 0,9 Henry. Yang pertama kita jawab yang untuk yang A, mencari impedansi total rangkaian. Nah, untuk mencari impedansi total rangkaian itu, kita harus ubah dulu nilai dari C dan L-nya, atau dari kapasitansi dan induktansinya. Kita cari memakai rumus seperti ini. Mencari reaktansi induktif adalah W dikali L, atau XL sama dengan 1000 dikali 0,9 Henry. Hasilnya itu reaktansi induktifnya itu 900 ohm. Lalu mencari reaktansi kapasitif, rumusnya itu 1 per omega C. XC sama dengan 1 per omega-nya tinggal dimasukin 1000 dikali C-nya itu 2 mikro, atau 2 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan hasilnya itu 500 ohm. Nah, sudah menghasilkan nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif, maka bisa dihitung pakai rumus impedansi. Mencari rumus impedansi total itu sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukkan saja nilai-nilai dari R, XL, dan XC-nya. R-nya itu 300 ohm, 300 kuadrat, ditambah XL-nya itu 900 dikurangi 500 yang dikuadratkan. Hasilnya itu 300 kuadrat itu 9 kali 10 pangkat 4, ditambah 900 kurangi 500 itu 400. 400 kuadrat itu 16 kali 10 pangkat 4. Hasilnya itu 500 ohm. Z-nya itu, impedansi total rangkaiannya itu. Nah, untuk rumusnya ini tuh, kalau rangkaiannya semua ini seperti ini, rangkaiannya seperti ini, pasti rumusnya itu seperti ini. Sudah pasti. Nah, kan kalau rangkaiannya nggak seperti ini, mungkin ada tambahan lagi di sini tuh, ada R lagi di sini tuh, diparalelkan dengan R, maka rumus impedansinya itu bukan seperti ini. Kita lanjut dulu ya ke yang B, untuk mencari arus total maksimum. IM sama dengan VM dibagi Z. Karena ini rangkaiannya itu dirangkai secara seri, maka arus yang mengalirnya itu kan bakal sama semua ya. Maka mencari arus totalnya itu tinggal kita bagi aja tegangan maksimum dengan impedansi total rangkaian. Jadi VM dibagi dengan Z sama dengan IM 220 volt, VM-nya dibagi Z-nya itu 500 ohm. Hasilnya itu 0,44 ampere. Untuk A dan untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Izin bertanya, Kang. Tidak? Izin bertanya, Kang. Ya. Gimana? Kalau kalau itunya kebalik gimana tuh, Kang? Yang 900 dikurangi 500-nya. Oke. Jadi 500 dikurangi 900 gitu, Kang. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya ini kebalik ya, 500 dikurangi 900 kan hasilnya jadi minus 400. Kalau nantinya dikuadratkan kan hasilnya pasti jadi, karena minus kali minus hasilnya jadi mutlak ya, Kang? Ya, bisa dibilang gitu. Tapi bukan gitu, jadi gimana ya? Bisa dibilang mutlak lah gitu. Kalau misalnya kan ini dikuadratkan gitu, ujung-ujungnya dikuadratkan, jadi hasilnya itu bakal sama gitu. Tetap aja positif ya? Ya, bakal tetap aja positif. Walaupun misalnya kayak kan 900 kurangi 500, hasilnya 400. 400 kuadrat itu hasilnya 16 kali 10 pangkat 4. Sedangkan kalau misalnya 500 dikurangi 900, hasilnya kan minus 400. Minus 400 kalau dikuadratkan hasilnya kan 16 kali 10 pangkat 4. Jadi sama aja gitu. Oke, Kang, terima kasih.
Oke, sama-sama. Ada lagi? Kalau nggak ada, lanjut dulu ya ke yang C. Mencari tegangan maksimum pada masing-masing komponen. Karena mencari tegangan itu sama dengan V sama dengan I kali R, karena tadi IM-nya itu udah diketahui ya, arusnya itu, arus maksimumnya udah diketahui, karena ya tinggal dimasukin aja, karena tadi ya rangkaiannya itu secara seri, jadi arusnya itu bakal sama semua. Jadi untuk mencari tegangan maksimum pada resistor, sama dengan Vm dikali Vm resistor sama dengan I maksimum dikali R. Jadi 0,44 dikali 300, hasilnya itu 132 volt. Lalu induktor itu, mencari tegangan maksimum di induktor itu adalah IM dikali XL. IM-nya itu 0,44 dikali 900, nggak dimasukin aja, hasilnya 396 volt. Lalu kapasitor dia sama, menjadi tegangan maksimum di kapasitor tuh I maksimum dikali XC sama dengan 0,44 dikali 500, hasilnya 220 volt. Nah, kalau ingin menentukan apakah tegangan maksimumnya itu benar itu bisa pakai rumusnya tuh, kalau saya nggak ditulis di sini, tapi rumusnya itu ada Vm sama dengan akar VR kuadrat ditambah VXL dikurangi VXC, ulang ya, Vm sama dengan akar VR kuadrat, VMR kuadrat ditambah tanda kurung VML dikurangi VMC kurung tutup kuadrat. Nah, hasilnya itu bakal 220 volt. Hasilnya itu bakal sama 220 volt. Sampai situ ada yang ditanyakan tidak untuk yang C? Cukup, Bang. Cukup. Oke, lanjut ya ke yang D. Untuk menentukan sifat rangkaian itu bisa kita lihat dari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya. Nah, untuk yang soal ini tuh, reaktansi induktifnya itu lebih besar daripada reaktansi kapasitif, maka bisa kita sebut bahwa rangkaian ini tuh bersifat induktif. Nah, ini untuk catatannya, kalau XL-nya itu lebih kecil dari XC, maka rangkaiannya itu kapasitif. Kalau sama, rangkaiannya resistif. Kalau lebih besar kayak ini, XL-nya itu rangkaiannya induktif. Nah, kita lanjut ya ke yang gambar gelombangnya dulu. Karena tadi rangkaiannya itu bersifat induktif, maka tegangan V itu akan mendahului arus dengan beda sudutnya itu, beda sudut pasanya itu 90 derajat. Jadi ini gelombang arus ini akan tertinggal 90 derajat terhadap V. Jadi saat arus ini di titik 0 derajat, V itu udah di 90 derajat. Seperti itu. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, lanjut dulu aja ya ke nomor 4. Nomor 4, ini soalnya itu masih sama, rangkaian RLC, namun rangkaian RLC-nya itu disusun secara paralel terhadap tegangan. Nah, soalnya itu rangkaian RLC disusun paralel seperti pada gambar ini. Diketahui tegangannya itu 220 sin 500 T, R-nya itu 150 ohm, C-nya itu sebesar 4 mikrofarad, L-nya itu sebesar 0,9 Henry. Yang pertama, tentukan impedansi total rangkaian, lalu arus maksimum pada masing-masing komponen, arus total maksimum yang mengalir, sifat rangkaian, dan gambar gelombang Vt dan Et. Nah, karena ini paralel, berarti kan tegangannya itu akan sama di masing-masing komponen. Nah, lanjut ya. Kita menulis dulu diketahuinya dulu. V sama dengan 220 sin 500 T. Nah, untuk mencari tegangan maksimumnya itu pakai persamaan ini. V sama dengan Vm sin omega T. Omega ini juga bisa
di apa namanya? Bisa diganti juga dengan 2V kali F. Jadi 2V kali frekuensi. Kalau misalnya nanti kalian nggak diketahui si W-nya ini 500 ini nggak diketahui, terus yang diketahuinya itu frekuensi, maka bisa kalian masukin juga W sama dengan 2V kali F. Jadi 2V dikali frekuensinya. Oke, kita lanjut ya. Di sini kan VM-nya 220 volt, terus W-nya itu 500 radian per second. Lalu R-nya ini di sini 150 ohm, C-nya itu 4 mikrofarad, dan L-nya itu 0,9 Henry. Yang pertama, kita mencari impedansi total rangkaiannya dulu. Karena ini di rangkaiannya ini secara paralel semua, rumusnya itu berbeda dengan yang tadi secara seri. Nah, untuk rumus yang impedansi total rangkaian secara paralel, kalau bentuk rangkaiannya itu seperti ini, maka ini udah mutlak pasti seperti ini rumusnya. Yang pertama, kita harus menghitung dulu, kita harus mencari dulu nilai dari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitifnya dulu. Mencari reaktansi induktif kayak tadi ya, sama dengan W dikali L. W-nya itu ganti pakai 500, lalu L-nya itu pakai 0,9, jadi hasilnya 450 ohm. Sedangkan reaktansi kapasitif juga sama, rumusnya tadi kayak nomor sebelumnya, 1 dibagi omega C. 1 dibagi 500, W-nya 500, dikali C-nya itu 4 mikrofarad. 4 kali 4 min 6. Hasilnya itu 500 ohm. Lalu kita masukkan saja ke rumus yang mencari impedansi total rangkaian. Rumus itu kan 1 dibagi akar 1 per R kuadrat ditambah 1 per XL dikurangi 1 per XC yang dikuadratkan. R-nya tinggal dimasukin 1 per 150 kuadrat ditambah 1 per 450 dikurangi 1 per 500 kuadrat. Nah, ini tinggal kalian hitung saja hasilnya berapa. Kalau saya hasilnya itu 149,9167 ohm. Nah, ini kalau misalnya nanti hasilnya itu komanya itu banyak banget, sampai 8, kalian ubah aja komanya itu hanya 4 angka di belakang koma, supaya nggak terlalu banyak itu buat kalian bagi atau kalian kali seterus di nomor-nomor berikutnya. Nah, lalu untuk yang B, arus maksimum pada masing-masing komponen. Karena ini rangkaiannya secara paralel, jadi arusnya itu kan pasti berbagi-bagi ya. Udah kayak tadi secara seri, jadi kalau secara seri kan tadi arusnya sama semua dalam satu rangkaian, sedangkan kalau ini tuh arusnya itu berbagi-bagi, ada yang masuk terhadap komponen R, terhadap komponen L, dan terhadap komponen C. Nah, untuk mencari arus maksimum pada masing-masing komponen, itu rumusnya itu IMR, kalau untuk resistor, VM dibagi R. VM-nya tadi 220 volt dibagi 150, hasilnya itu 1,4667 ampere. Sedangkan kalau induktor, itu rumusnya seperti ini, sama VM dibagi XL, hasilnya itu 220 volt dibagi 450, hasilnya 0,4889 ampere. Kalau yang kapasitor juga seperti ini, sama kayak sebelumnya, VM dibagi XC, 220 volt dibagi 500. Hasilnya itu 0,44 ampere. Nah, untuk menentukan arus total maksimum yang mengalir, itu rumusnya itu seperti ini kalau secara paralel. Kalau secara seri nanti beda lagi. Kalau secara paralel seperti ini udah pasti mutlak ya. Rumusnya itu seperti ini. IM sama dengan akar IMR kuadrat ditambah IML dikurangi IMC pangkat 2. Ini tinggal kalian masukin aja IMR-nya berapa, IML-nya berapa, dan IMC-nya berapa. Lalu seperti ini, nanti kalian tinggal dihitung aja ini hasilnya berapa. Hasilnya itu 1,4675 ampere. Untuk sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kang, izin bertanya, Kang. Ya.
Oh, kalau misalkannya nih Kang, di soalnya itu rangkaiannya campuran, itu gimana Kang? Campuran tuh kayak gimana? Kalau seri sama ada seri dan ada paralel gitu Kang. Oke. Kalau seperti itu, kalau misalnya contoh ya, rangkaiannya itu eh, RL-nya itu secara seri, misalnya di L-nya itu di bawah R ini, terus diparalelkan terhadap C. Seperti itu, atau gimana? Iya Kang. Kalau kalau yang seperti itu, mungkin kayak apa ya, kayak di dasaran serangkaian mungkin ya. Jadi kalian gimana sih? Saya belum pernah sih nemu yang kayak gitu ya. Tapi kalau menurut saya ini mah, eh, kalian kan nih R dan L-nya itu, misalnya nih L-nya itu di bawah R ini kan secara seri, maka pertama kita hitung dulu impedansi yang RL ini pakai rumus yang ini. Nah, pakai rumus yang ini, kita hitung dulu akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Nanti kalau misalnya udah di hasilnya angkanya berapa, lalu kita paralelkan hasil dari Z dari RL ini dengan C pakai rumus yang ini. 1 per R kuadrat ditambah 1 per X C kuadrat. Maaf, 1 per ZR kuadrat ditambah 1 per XC kuadrat. Tapi masih kemungkinan sih, kalau yang pakai soalnya kayak gitu, kemungkinan nggak ada. Harusnya. Soalnya yang saya lihat-lihat tuh, kalau untuk rangkaian RLC itu, bentukannya tuh pasti seri atau enggak paralel seperti ini. Kalau yang campuran yang kayak gitu, kemungkinan nggak ada. Semoga aja. Oh iya, siap Kang. Makasih ya Kang. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, lanjut dulu aja ya ke yang D, mencari sifat rangkaian. Nah, ini kan reaktansi kapasitifnya itu lebih besar dari reaktansi induktif. Jadi si rangkaiannya itu bersifat kapasitif. Nah, lalu untuk gambar gelombangnya itu karena rangkaiannya bersifat kapasitif, maka arusnya itu akan mendahului tegangan dengan beda fasa 90 derajat atau arusnya itu leading terhadap tegangan. Nah, karena arus ini lebih besar 90 derajat, maka seperti ini gambar gelombangnya itu. Jadi harusnya lebih dulu, kan ini minus 90, sedangkan ini 0. Sedangkan kalau misalnya ini arusnya di sini 90, V-nya di 0. Seperti itu, mungkin ada yang belum bertanya dulu nggak? Untuk nomor 3 dan nomor 4, dan nomor sebelumnya. Yang gambar paling Kang, Gimana? itu cara gambarnya. Oh, cara gambarnya. Ya Kalau dari yang, kalimatnya terus dibikin gambar gitu. oh oke. Okay. Kalau ini tinggal kalian gambar aja sih. Kalau mungkin kalau saya sih, ini gambarnya nggak rapi ya. Jadi arusnya itu kalian, coba saya. Nah, mungkin bisa, ini terlihat nggak gambarnya? Terlihat Kang? Terlihat Kang. Oke, kan kayak sepertinya.
Induktif kan tadi di sini. Arahan induktif itu tegangan V mendahului arus dengan beda sudut pasanya itu 90 derajat. Nah, ini tegangan itu akan lebih akan mendahului arus si bentukannya itu, gelombangnya itu daripada arus. Jadi tegangan dulu baru nanti arus. Terus kalau yang kapasitif tadi arusnya dulu baru tegangannya. Jadi kalau misalnya ini ditarik ke bawah kan, ini di sini, sedangkan ini di 90 derajat, sedangkan ini di 0 derajat. Terus kalau ini arusnya dulu, baru tegangannya. Terus ini ada beda sudutnya itu 90 derajat. Mungkin seperti ini untuk contoh menggambarnya. Kalau tadi gambar saya sangat kurang jelas sih gambarnya. Gimana? Mau nanya, ada yang mau tanya lagi nggak? Atau masih kurang jelas untuk cara menggambarnya? Cukup Kang, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada, lanjut dulu aja ya. Kayak nomor 5, diketahui sebuah permukaan berbentuk persegi dengan sisi 10 cm dan memiliki vektor permukaan arah ke sumbu Y. Kemudian medan magnetnya itu sebesar 15 Tesla diberikan pada permukaan tersebut. Hitung dan gambarkan flux yang bekerja. Jika medan magnetnya sejajar dengan permukaan A dan medan magnetnya tegak lurus terhadap permukaan A, lalu medan magnetnya membentuk sudut 60 derajat dengan permukaan A. Yang pertama, status dulu diketahuinya dulu, S-nya itu sama dengan 10 cm. Lalu kita hitung luasnya, luas permukaan dari persegi. Mencari luas permukaan persegi itu kan rumusnya itu S dikali S, sisi dikali sisi. Jadi 90 dikali 90, jadi 90 kali 10, jadi 100 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Karena ini tadi sebelumnya ini kan belum diubah ya, jadi 10 cm dikali 10 cm atau 10 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi 100 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu B-nya itu 15 Tesla. Jadi ini disesuaikan lagi aja ya. Kalau misalnya kan di sini berbentuknya persegi. Kalau misalnya berbentuk persegi panjang, maka mencari luasnya itu P kali L. Segitiga, nanti luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Terus yang lainnya juga. Jadi disesuaikan aja ya dengan bentukannya seperti apa permukaannya. Kita lanjut ke yang nomor A. Itu mencari medan magnet sejajar terhadap permukaan A. Nah, untuk bentukannya itu persegi, lalu memiliki vektor permukaan ke arah sumbu Y, garis normalnya ke arah sumbu Y. Lalu medan magnetnya itu sejajar terhadap permukaan A. Berarti arahnya itu ke arah mempunyai sudut 90 derajat terhadap garis normal. Jadi arahnya itu ke arah ke kanan atau ke arah kiri. Jadi sejajar gitu arahnya itu dengan si permukaan A-nya itu. Jadi arahnya seperti ini, arah medan magnetnya itu. Nah, arah medan magnet itu mempunyai sudut terhadap garis normalnya itu 90 derajat siku-siku seperti ini. Maka untuk mencari fluxnya itu B, rumusnya itu rumus flux itu adalah B dikali A dikali cos theta. B-nya itu 15 Tesla, dikali A-nya itu 100 kali 10 pangkat min 4, cos-nya dikali cos theta, theta-nya itu sudut arah medan terhadap garis normal. Jadi sudutnya itu 90 derajat. 15 dikali 100 kali 10 pangkat min 4 dikali cos 90 derajat. Karena hasil cos 90 derajat ini adalah 0, jadi hasilnya itu fluxnya itu 0 WB. Lalu yang kedua, yang B-nya itu medan magnet tegak lurus permukaan A. Arahnya itu tegak lurus terhadap permukaan A
dengan garis normal arahnya tadi ke arah sebu Y, terus si medan magnet itu arahnya itu tegak lurus dengan permukaan A, maka arah dari garis normal dan arah medan itu, maka sudut garis normal terhadap arah medan itu bernilai 0 derajat. Jadi rumusnya itu, jadi tetanya itu 0 derajat. Terus tinggal sama rumusnya kayak yang tadi sebelumnya. Tinggal dimasukin lagi 15 dikali 100 kali 10 4 dikali cos 0 derajat. Cos 0 derajat ini kan hasilnya 1. Jadi 15, jadi hasilnya itu 0,15 WB. Lalu yang ketiga, mencari medan magnet yang membentuk sudut 60 derajat. Jadi si arah medan magnetnya itu membentuk sudut 60 derajat terhadap permukaan A. Jadi arah medan magnet yang sini terus membentuk sudut 60 derajat. Nah, sisa dari garis normal ini dengan gaya medan magnet itu sebesar 30 derajat. Ini itu dari mana? Karena itu hasilnya itu dari 90 sudut siku-siku dari garis normal dengan permukaan A dikurangi 60 derajat. Jadi 90 dikurangi 60 derajat itu 30 derajat. Nah, ini tinggal dimasukin lagi juga pakai rumus yang tadi. B-nya 15 dikali A-nya itu 100 kali 10 pangkat min 4 dikali cos-nya itu 30 derajat. Nah, hasilnya 0,075 kali akar 3 WB. Nah, ini kalau misalnya medan magnetnya itu membentuk sudut 30 derajat dengan permukaan A, maka sudut garis medan magnet terhadap garis normal itu bentukannya itu 60 derajat. Jadi sisa dari hasil kurang dari 90 derajat. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Untuk yang nomor 5. Kalau dari saya cukup, Kang. Oke, kalau yang lain gimana? Cukup Kang, sama Kang. Oke, kalau cukup semua, ini tutup aja atau gimana, Kang? Oke, udah selesai ya? Ya. Oke. Mungkin untuk kegiatan belajar bareng FISDAS 2 cukup sekian ya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung chat aja ke Kang Fariknya langsung gitu. Kontaknya juga kan ada ya di grup yang sama rata itu. Nanti tinggal chat aja, atau enggak minta langsung sekarang juga boleh kalau misalnya pengen nanya-nanya lagi nanti. Soalnya kan UASnya juga masih lama ya. Terus juga nanti video belajar bareng tadi juga bakal diupload lagi di YouTube. Siapa tahu nanti bisa ngebantu kalian juga. Mungkin dari saya terima kasih buat Farik sudah meluangkan waktunya untuk bisa sedikit sharing tentang kegiatan belajar FISDAS tadi ya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada kegiatan kali ini. Mungkin saya dari Dewan Pengurus, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kegiatan ini. Kurang lebihnya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih, Kang. Terima kasih ya semuanya. Iya, Ya Kang, makasih Kang. Yuk.